Nah, setelah kita membahas mengenai permasalahan dimensi 3 atau bangun ruang dengan kategori mudah di video part 1, selanjutnya kita akan membahas persoalan matematika tentang bangun ruang dengan kategori sedang di menggunakan aplikasi Cambly 3D. Nah, di sini terdapat soal diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Jika titik P di tengah-tengah AB dan titik Q di tengah-tengah BC, maka jarak antara titik H dengan garis PQ adalah titik-titik cm. Nah, sebelum ke penyelesaian manual, kita coba dulu ya dengan menggunakan Cambly 3D. Nah, di sini sudah saya tulis soalnya. Hal yang pertama kita ketahui tentunya adalah panjang rusuk dari kubus tersebut, yaitu 5 cm. Maka seperti biasa, kita menggambar dulu panjang rusuknya. Sebelum itu, kita bisa meng-hide dulu objek-objek pada diagram atau plan ini yang tidak diperlukan, seperti sumbu X, Y, Z-nya bisa kita hide, dan menyisakan titik 0,0,0. Selanjutnya kita tambahkan coordinates, kemudian untuk X-nya 5, Y-nya 5, sedangkan Z-nya 0. Karena di sini panjang rusuknya 5 cm. Kemudian klik new point. Nah, setelah itu seperti biasa kita menggunakan segmen. Nah, di sininya segmen. Kemudian tarik garis dari titik 0,0,0 dengan garis 5,5,0. Setelah itu, kita klik midpoint antara garis tersebut. Nah, pastikan tulisannya midpoint of this segment ya. Jadi tandanya kelap-kelip segmen tersebut. Setelah itu, kita buat kubusnya menggunakan cube dengan titik tengah atau titik perpotongan diagonal alasnya itu di midpoint tadi. Nah, pastikan di titik tengahnya yang tadi ya. Kemudian tarik sampai titik 5,5,0. Nah, sebelumnya bisa kita pastikan dulu panjangnya apakah sudah sama. Oke, untuk panjang 5 cm, untuk lebarnya 5 cm, dan untuk tingginya 5 cm. Jadi sudah sesuai ya. Nah, karena di sini menghubungkan beberapa elemen atau titik, sehingga kita harus kalau bisa melihat keseluruhan dalam kubus tersebut, maka di sini kita bisa mengubah kubus ini supaya bisa terlihat gitu. Nah, kita klik surface style, kemudian pilih empty. Setelah itu, karena objek yang tadi sudah tidak diperlukan atau objek pembuat awal kubusnya, kita bisa klik, kemudian klik kanan, dan hide. Begitupun titik tengah kubus tersebut ya. Klik this point, kemudian hide juga. Nah, karena di sini ada namanya, yaitu kubus ABCDEFGH, kita beri nama dengan cara klik titik atau poin, kemudian dimulai dari sini, nah sampai ada tulisan this vertex, kemudian kita klik satu kali, kemudian kita beri nama A, untuk selanjutnya juga sama, sampai ada tulisan this vertex, kemudian kita klik satu kali dan kita tekan keyboard hurufnya. Sini B. Meskipun tidak terlihat ya jika kubusnya kita putar atau ya kita rotasikan, nanti akan terlihat.
C. Nah, di sini D, kemudian untuk atapnya sama, sini E, di sini F, kemudian di sini G, dan yang terakhir titik H. Nah, bisa kita pindah-pindahkan ya kalau misalnya tidak terlihat. Ini. Nah, setelah itu hal yang diketahui kalimat kedua yaitu jika titik P di tengah-tengah AB. Nah, maka seperti biasa kita buat midpoint antara garis A dan B. Kita klik midpoint, kemudian klik segmen AB. Pastikan segmennya itu sudah berubah warna ya, tandanya itu misalnya kerlap-kerlip atau warnanya berbeda. Kemudian kita klik. Nah, ini namanya titik P. Kita beri nama dulu. Klik titik tersebut atau this point, kemudian tulis P. Selanjutnya, titik Q di tengah-tengah BC. Kita seperti biasa buat dulu midpoint ya, atau titik tengah di antara garis BC atau segmen BC. Kemudian klik. Setelah itu kita beri nama. Nah, pastikan tulisannya itu this point ya. Setelah itu kita klik dan beri nama Q. Nah, kalau tidak terlihat bisa kita pindahkan. Nah, yang ditanyakan adalah jarak antara titik H dengan garis PQ. Nah, di sini ada kata garis PQ, berarti kita hubungkan menggunakan segmen antara titik P dengan titik Q. Nah, sehingga terbentuk sebuah garis PQ. Setelah itu yang ditanyakan adalah jarak titik H terhadap garis PQ. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa untuk mencari jarak itu adalah merupakan garis yang tegak lurus. Jadi, titik H dengan garis PQ itu harus membentuk garis yang tegak lurus. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya di sini kita bisa menggunakan perpendikular ya, antara garis H dengan PQ. Tapi kita bisa menghubungkan elemen-elemen lain, yaitu dengan menggunakan segitiga PQH atau HPQ. Nah, di sini kita bisa membuat poligon. Klik poligon, kemudian hubungkan titik H terhadap titik P, kemudian ke C. Nah, setelah itu fokus kita, maaf, harusnya tadi kita ke titik Q ya. Kita ulangi dari titik H ke titik P, kemudian ke titik Q. Nah, pastikan atau jangan sampai titiknya itu ada di luar titik Q ya. Jadi tulisannya harus endpoint Q, kemudian kita validasi di titik awal. Nah, kalau sudah seperti ini, fokus kita akan berada pada segitiga HPQ. Jadi kita akan mencari jarak dari H terhadap garis PQ, atau dalam segitiga itu adalah tingginya. Karena setiap tinggi segitiga itu pasti tegak lurus ya. Nah,
Karena di sini PB dan BQ-nya itu sama, otomatis tinggi dari segitiga HPQ ini akan membagi garis PQ 2 sama besar. Jadi kita akan menggunakan midpoint lagi antara garis PQ. Setelah itu kita tarik garis atau segmen dari titik H ke titik yang tadi. Nah, untuk memudahkan titiknya atau tinggi dari segitiga tersebut, kita beri nama misalnya O ya. Nah, jadi di sini untuk jarak antara titik H dengan garis PQ, kita wakili dengan garis HO. Nah, sebenarnya singkat saja seperti tadi. Kita tinggal mencari panjang atau length dari HO tersebut. Kita klik length, kemudian klik segmen HO. Pastikan yang dikliknya adalah segmen HO. Nah, seperti ini. Jadi, panjang HO atau jarak titik H dengan garis PQ-nya adalah 7,3. Atau kalau misalnya kita ingin mengambil diagonal dengan 2 angka di belakang koma, kita bisa klik yang 7,3, klik kanan, kemudian ke digit, dan kita ambil 2 angka setelah koma. Nah, jadi di sini panjangnya adalah 7,29 cm. Apakah sama hasilnya dengan cara menggunakan manual? Kita coba cek. Di sini diketahui kubus panjang rusuk 5, P adalah titik tengah AB, Q adalah titik tengah BC. Nah, seperti tadi, permasalahannya bisa diilustrasikan seperti ini. Kemudian kita di sini akan mencari dulu panjang PQ. Sebelumnya sudah diketahui panjang AP sama dengan panjang PB. Nah, karena AB-nya ini adalah 5 cm, maka AP dan PB-nya ini adalah setengahnya. Berarti 5/2 cm. Begitupun dengan panjang BQ dan panjang QC adalah setengah dari panjang BC. BC-nya 5 cm, berarti BQ dan QC-nya adalah 5/2 cm. Nah, seperti tadi kita misalkan dengan garis H dengan O. Nah, di sini kita akan mencari panjang PQ. Di sini mencari panjang PQ-nya itu menggunakan rumus Pitagoras ya. Kita lihat lagi gambarnya. Jadi di sini ada PQ, ada PB, dan BQ. Nah, PQ-nya ini adalah sisi miring dari segitiga PBQ. Jadi untuk mencari PQ-nya adalah sama dengan akar dari PB kuadrat ditambah BQ kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 5/2 akar 2. Nah, maka untuk PO-nya dan OQ-nya itu kan setengah dari PQ ya. Nah, 5/2 akar 2-nya ini dikali 1/2, maka hasilnya 5 akar 2/4. Selanjutnya kita mencari panjang HP atau HQ. Masih sama ya, kita menggunakan teorema Pitagoras. Nah, di sini kita mencari panjang HP, hubungkan dengan segitiga yang terbentuk, yaitu AHP. AH-nya ini adalah diagonal bidang ADHE. Nah, karena kubus panjang sisinya itu 5, jadi setiap diagonalnya itu pasti tinggal kita kali akar 2 kalau panjangnya sama. Jadi di sini untuk panjang HP-nya itu adalah AH kuadrat tambah AP kuadrat. Nah, seperti tadi yang sudah saya bilang, AH-nya itu tinggal kita kali akar 2. Jadi 5 akar 2 dikuadratkan ditambah AP-nya itu adalah setengah dari panjang kubus tersebut. Jadi setengah dari 5 atau 5/2 dikuadratkan. Hasilnya adalah 15/2. Nah, belum sampai di sana, kita harus mencari dulu panjang HO, karena yang dimisalkan di sini adalah panjang
HO. Jadi panjang HO-nya ini menggunakan teorema Pythagoras ya. Nah, dengan menghubungkan segitiga POH. Berarti panjang HO-nya ini adalah akar dari PH kuadrat atau HP kuadrat dikurangi PO kuadrat. Hasilnya adalah 5/4 akar 34 atau mendekati 7,29. Nah, hasilnya sudah sama ya seperti tadi kita menggunakan aplikasi Cambridge 3D. Nah, kalau dalam menggunakan aplikasi Cambridge 3D ini, kita tinggal mencari panjangnya aja, panjang HO-nya aja. Tidak perlu mencari panjang PO, panjang OKI, panjang HP, karena di sini sudah ada fiturnya. Jadi lebih efisien. Mungkin sekian untuk video part 2 ini. Nah, dilanjutkan untuk video yang selanjutnya. Terima kasih.